Proses pembentukan dan perkembangan tulang. Proses pembentukan dan perkembangan tulang disebut juga dengan osifikasi. Nah, matrik-matrik tulang yang keras membuat tulang tidak dapat dibentuk secara interstial dari dalam. Terbayang kalau tulangnya sudah keras dari dalam, ketika ada janin yang akan keluar atau dilahirkan, maka akan sangat kesulitan untuk keluarnya karena tulangnya tadi sudah menjadi keras. Nah, maka dari itu di sini ada terjadi penggantian jaringan. Yang sudah ada tadi diganti oleh jaringan-jaringan yang baru. Nah, itu yang disebut dengan osifikasi. Jadi, osifikasi itu sebetulnya adalah penggantian jaringan yang sudah ada dengan jaringan-jaringan yang baru. Nah, proses pembentukan dan perkembangan tulang itu sendiri, itu ada dua. Ada yang disebut dengan osifikasi intramembran dan osifikasi kartilago atau endokondrium. Nah, osifikasi intramembran di sini adalah proses pembentukan tulang secara langsung dengan cara mengganti jaringan penyambung padat dengan simpanan garam-garam kalsium untuk membentuk tulang. Pembentukan tulang dengan cara ini atau dengan cara osifikasi intramembran ini tidak dapat berulang. Jadi prosesnya hanya terjadi satu kali. Kemudian biasanya osifikasi intramembran ini banyak terjadi pada tulang pipih penyusun tengkorak. Nah, proses penyusunan tulang ini atau pembentukan dan perkembangan tulang osifikasi intramembran ini terjadi pada minggu ke-8 pada masa kehidupan janin. Ini kalau dihitung ada seorang ibu yang hamil, pada usia kandungan 2 bulan barulah terjadi proses osifikasi atau pembentukan dan perkembangan tulang. Nah, osifikasinya disebut osifikasi intramembran atau osifikasi primer. Prosesnya sendiri diawali oleh sel-sel mesenkim yang berbentuk bintang berdiferensiasi menjadi osteoblas. Kemudian osteoblas ini akan mensekresikan matrik organik. Nah, matrik organik yang belum mengapur namanya adalah osteoid. Kemudian osteoid akan mengalami pengapuran atau kalsifikasi melalui pengendapan garam-garam tulang. Kemudian hasil pengendapan garam-garam tulang itu akan membentuk lapisan matrik baru. Nah, lapisan matrik baru ini menyebabkan tulang semakin menebal. Ya. Kemudian aktivitas osteoblas tadi akan membentuk lapisan matrik baru menjadi tulang sehingga tulang menjadi semakin tebal. Dan osteoblasnya nanti akan terpendam atau terkubur di dalam matriknya, sehingga osteoblas yang terpendam atau terkubur di dalam matrik tadi itu disebut dengan osteosit atau sel tulang. Kemudian osteosit menjadi terisolasi di dalam lakuna dan tidak lagi mensekresikan zat intraseluler. Jadi tadi ketika ada osteoblas ini di sekelilingnya nanti akan membentuk lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisannya itu ada yang disebut dengan lakuna dan ada yang disebut dengan kanalikuli. Nanti osteosit yang sudah membentuk matrik baru itu akan terkubur atau terpendam di dalam lakuna dan kanalikuli tadi, sehingga lama-kelamaan osteoid itu akan menjadi osteosit atau sel tulang. Nah, di beberapa pusat osifikasi pada awalnya tulang terdiri atas trabekula yang berongga-rongga. Kemudian di antara trabekula tersebut nanti terisi oleh tulang lamelar konsentris sehingga menjadi tulang kompak. Namun ada yang tetap menjadi tulang spons dengan rongga sumsum berisi jaringan ikan yang mengandung banyak pembuluh darah. Di sekeliling tulang yang sedang tumbuh terdapat jaringan ikat yang akan tumbuh menjadi periostem. Itu yang disebut dengan osifikasi intramembran atau osifikasi primer. Singkatnya, dari sel mesenkim membentuk osteoblas, kemudian osteoblas mensekresikan osteoid,
Kemudian osteoid mengalami pengapuran atau kalsifikasi sehingga membentuk lapisan baru yang menyebabkan tulang menjadi semakin tebal. Kemudian osteoid yang nanti terkubur atau terkubur di dalam matrik itu akan berubah menjadi osteosit atau sel tulang. Yang kedua adalah osifikasi endokondrium atau intrakartilago. Nah, pengertiannya sendiri, osifikasi endokondrium atau intrakartilago adalah proses ketika tulang rawan diganti oleh tulang keras. Jadi di sini sudah ada tulang rawannya diganti oleh tulang keras, maka namanya osifikasi endokondrium. Osifikasi endokondium terjadi pada tulang pipa yang menyebabkan tulang tumbuh menjadi semakin panjang. Nah, pada saat kita embrio, atau proses pembentukan osifikasi endokondrium itu dimulai dari perkembangan embrio. Nah, di sini pada embrio tersusun rangkanya itu tersusun dari tulang rawan hialin yang terbungkus perikondrium. Kemudian proses osifikasi dimulai sejak perkembangan embrio, tetapi beberapa tulang pendek mengalami proses osifikasinya setelah kelahiran. Nah, seluruh tulang rawan yang ada di anak-anak itu akan diganti oleh tulang keras hingga usianya 18-25 tahun. Diafisis dan epifisis akan menyatu saat pertumbuhan tulang terhenti. Artinya, pertumbuhan tulang itu akan terhenti setelah 25 tahun. Berarti, setelah 25 tahun, tinggi badan kita tidak akan bertambah. Tetapi kalau sebelum 25 tahun, ada kesempatan untuk menambah tinggi badan. Karena di usia ini, 18-25 tahun, masih terjadi proses osifikasi endokondrium. Nah, bagaimana prosesnya? Proses osifikasi endokondrium atau intrakartilago dimulai dari bagian diafisis tulang panjang, di mana perikondrium itu akan meningkatkan jumlah pembuluh darahnya. Kita lihat di gambar di slide berikutnya. Nah, ini. Jadi ini awalnya, ini sama. Ini adalah cikal bakal dari tulang pipa atau tulang panjang. Nah, perikondrium yang melingkari bagian daripada tengah diafisis di sini di bagian tengahnya. Ini kan tadi lapisan terluar ada perikondrium. Ini lapisan di tengah namanya diafisis. Yang atas ini epifisis atas, yang bawah epifisis bawah. Nah, pada bagian diafisis, perikondriumnya itu akan menambah jumlah pembuluh darah sehingga bersifat osteogenik. Nah, ini tadi hanya titik-titik, sekarang titik-titiknya jadi tambah banyak. Ya. Kemudian sel-sel kartilago, sel-sel kartilago atau kondrosit melakukan proliferasi sehingga jumlahnya semakin meningkat. Ini, ya. Jadi yang ini kondrosit yang jumlahnya sedikit di bagian diafisis, ini akan mengalami jumlah yang banyak, akan terjadi peningkatan jumlahnya. Selain terjadi peningkatan jumlah, di sini juga terjadi peningkatan ukuran sel menjadi semakin besar dan berubah menjadi osteoblast. Jadi kalau di sini ada kondrosit tadi melakukan proliferasi menjadi jumlahnya semakin banyak, ukuran selnya semakin besar. Nah, namanya bukan lagi kondrosit, tapi sudah menjadi osteoblast. Kemudian martik kartilago ini yang ini, bagian atasnya, martik kartilagonya akan mulai mengalami proses pengendapan atau pengapuran atau yang disebut dengan kalsifikasi. Jadi di sini matriknya sudah mengalami proses kalsifikasi atau pengerasan tulang melalui proses pengendapan kalsium fosfat. Kemudian perikondrium yang mengelilingi diafisis berubah menjadi periostem. Jadi perikondriumnya sekarang berubah menjadi
periostem. Kemudian tanpa